Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, salam, selamat pagi. Ada beberapa pertemuan ke depan saya mengajarkan kepada kita, menyegarkan kita kembali dan mungkin memberikan beberapa inspirasi baru tentang menabur benih keuangan di awal tahun baru atau di awal musim baru. Dimulai saya sebut saja dari Januari sampai dengan Februari 2026, di mana hasil sulung atau first fruit, buah sulung dari semua penghasilan kita dalam bentuk apapun, kita mempersembahkannya kepada Tuhan dalam gereja lokal. Bangsa Israel diperintahkan untuk mempersembahkan hasil sulung dari panen mereka. Kalau zaman dulu itu panen karena masyarakat masa itu adalah agraris semuanya. Mereka adalah beternak, bertani kebanyakan, sehingga mereka mempersembahkan hasil panen mereka. Hari ini kita sudah masih ada yang berusaha, ada yang bisnis, ada yang juga petani dan segala macam. Artinya memberi yang pertama sebelum menikmati hasilnya. Amsal 3:9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Hasil apa saudara? Pertama, the first fruit dari segala penghasilan. Keluaran 13 ayat 19a, yang terbaik dari hasil pertama tanammu diganti dengan gajimu, usahamu, bisnismu, dan sebagainya yang kamu usahakan, haruslah kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu. Itu berarti menabur di awal tahun atau awal musim adalah deklarasi dan tindakan iman bahwa Tuhan akan memberkati seluruh musim di tahun berikutnya. Kita bisa secara fleksibel atau dengan leluasa memberi berdasarkan jumlah bulan, minggu, atau hari dalam setahun. Contoh, misalnya ada yang memberikan 365.000, mewakili satu tahun, 365 hari, berarti satu hari dengan iman dia memberkati atau menanam Rp1.000. Atau ada yang mau kasih 360 juta, 365 juta, artinya dalam 365 hari, satu hari dia kasih 365 juta, mewakili 365 hari. Atau kita bisa juga menabur 53.000, adalah 53 minggu dalam setahun, atau 530.000, atau 53 juta, dan seterusnya, mewakili 53 tahun dalam tahun baru atau musim baru. Yang mengerti bisa katakan amin kok. Oke, lanjut. Kita bisa juga menabur dengan menetapkan suatu presentasi. Misalkan 10% dari yang kita imani sebagai benih iman mewakili keuangan yang akan kita tuai atau terima sepanjang tahun atau musim baru. Misalnya, dengan iman saya kasih 1 juta, saya percaya 1 juta adalah benih awal untuk sepanjang 1 tahun saya akan menuai 1 juta menjadi 10 juta. Seperti Pak Tani. Pak Tani di belakang saya ini, saudara kayak ngasih, dia menanam 100 kuintal atau serat atau 10 black. Ya, bilanglah begitu ya Pak Tani ya. Anda tidak mungkin mengharapkan 10 black, ya kan? Anda mengharapkan 100. Nah, kira-kira pemikiran seperti itulah yang saya coba bagikan. Kemudian 500.000. Dia percaya, mungkin dia seorang pelajar, dia pecahkan, dia punya celengan, 500.000 dia kasih. Mami, papi, Tuhan saya percaya, 5 juta Tuhan akan kasih. Nah itu anak-anak saya sering praktekkan. Ruth, Resi, dan Stefani, mereka sudah biasa dalam hal kayak begitu. Kemudian 2 juta, dia percaya Tuhan, tahun ini saya imani untuk 20 juta Tuhan berikan. 30 juta dia imani, ya 30 juta dia imani mendapatkan 300, dia menuai 300. Kemudian 50 juta dia imani untuk 500 juta. Kemudian 12 juta dalam 1 tahun, berarti 1 bulan dia tanam atau dia invest 1 juta dan dia percaya dalam 1 tahun dia menuai 120 juta. Nah, saudara yang kasih, kita bisa juga dengan sejumlah dana berapa saja yang kita imani sebagai benih yang kita tabur di awal musim atau di awal tahun baru,
dan kita mau menuai dengan iman. Ini tergantung keyakinan kita. Bukan soal rame-rame tapi keyakinan. Soal apa saudara? Keyakinan. 50 orang tapi satu yang yakin. Yang yakin itu yang terjadi. Oke? Persembahan awal tahun atau awal panen, di mana hari raya Israel selalu dikaitkan dengan awal musim panen, di mana umat Tuhan datang membawa persembahan sebelum menikmati hasil penuh. Kenapa awal tahun? Karena dengan iman kita percaya sepanjang tahun-tahun itu. Dan ini adalah tahun yang ke-21. Di tahun 2026 adalah tahun ke-21. Kita sudah mulai menabur dan saya melihat setiap tahun secara pribadi Tuhan selalu membuka jalan. Dan saya lihat benar-benar apa yang saya imani, yang saya percaya itu selalu terjadi. Karena sebagaimana alam setia, Pencipta alam lebih setia lagi. Umat Tuhan, persembahan awal tahun atau awal panen ditulis dalam Imamat 23, 10-11. Apabila kamu sampai ke negeri dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam dalam gereja Tuhan. Jadi persembahan di awal panen atau awal tahun baru atau musim baru adalah bentuk penyerahan masa depan kepada Tuhan. Jadi kita bukan sekadar menuai berkat saja, tapi juga masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam studi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, sebagai keluarga, suami, istri, kita menaruh masa depan kita di tahun itu. Kita tidak pernah tahu, tapi kita yakin Tuhan bekerja untuk kita. Kejadian 12, selanjutnya di situ dikatakan Ishak menabur di masa sulit dan menuai berlimpah. Kejadian 26 ayat 12 bisa baca. Maka Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Kapan? Tahun itu juga apa yang terjadi? Ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dari semuanya itu yang menentukan adalah diberkati Tuhan. Oke? Nah, umat Tuhan, Ishak menabur lebih dulu. Bahkan di masa kelaparan, masa paceklik, masa kesukaran, masa kekurangan, sebuah tindakan iman yang melampaui logika. Mungkin hari-hari ini saudara yang kasih, kita sedang mendengar dan memang akan sedang terjadi berbagai macam krisis, tapi marilah kita percaya karena firman Allah tidak pernah berubah. Amen. Siapa yang melakukan? Firman bekerja apabila kita melakukannya. God's word work when we work the words. Nah, kira-kira begitu. Menabur lebih dulu membuka jalan bagi berkat Tuhan, bukan keadaan yang menentukan hasil. Bukan keadaan yang menentukan hasil. Keadaan boleh kacau, keadaan boleh krisis, berkat Tuhan bisa terjadi. Menabur lebih dahulu membuka jalan bagi berkat Tuhan, bukan keadaan yang menentukan hasil. Katakan, bukan keadaan yang menentukan hasil. Come on. Ya, umat Tuhan menabur lebih dahulu. Itu artinya apa? Yang pertama, menabur sebagai tindakan iman. Menabur di awal tahun adalah pernyataan iman bahwa Tuhan adalah sumber dan pemelihara hidup kita, bukan keadaan ekonomi. Oke, Amsal 3:9-10, muliakanlah Tuhan alam dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan apa? Diisi penuh. Yang kedua, menabur dengan hati yang tulus. Bapak Ibu silakan tanya petani atau saudara sendiri kalau pernah menanam. Anda tidak pernah merasa komplain. Ini sayur satu ini bikin rugi, tanam. No. Waktu saudara menabur, saudara dengan iman, amin, mengharapkan bahwa dia akan menuai tuaian yang luar biasa. Itu artinya kita menabur dengan ketulusan. Bukan soal jumlah, tapi soal ketulusan. Oke? 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7. Hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab apa? Allah mengasihi mereka yang memberi dengan, orang yang memberi dengan sukacita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, saya tidak tanggung-tanggung. Neraka bisa jadi surga. Amen. Ya, karena Tuhan tidak mungkin dihancurkan dengan berapa keadaan apapun. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, situasi pasti akan diubahkan Tuhan. Amen. Bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi sikap hati yang taat dan rela saat memberi atau menabur. Galatia 6:7,
Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk menabur. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kebenaran tidak bisa kita beli kecuali kita menabur. Amen. Waktu, daya, dana, dan dalam doa kita. Umat Tuhan, coba kita lihat diri kita sebagai penabur, bukan saja sebagai penerima atau penikmat. Ini hukum kelimpahan dalam keuangan. Hukum artinya ada hak dan kewajiban. Hukum artinya ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengalami sesuatu. Saya akhiri dan memberikan tantangan kepada kita semua. Apakah VLC Family, kita semua dimanapun kita berada, kita rela untuk menjadi penabur? Amin. Amen? Amin. Dibutuhkan kerelaan untuk percaya. Karena Tuhan yang menyediakan benih. Katakan, Tuhan sediakan, saya terima. Come on. Tuhan sediakan, saya terima. Sekali lagi, Tuhan menyediakan, saya menerima benih. 2, 3. Tuhan menyediakan, saya menerima benih. Berapa saja terima dalam nama Yesus. Saya deklarasikan, pemberian awal tahun adalah benih di mana kita menabur dan kita akan menuai kebenaran yang berlimpah-limpah. Kalau kebenaran saja berlimpah-limpah, uang dan sebagainya lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus yang siap katakan, amin.